Pemirsa Intens Investigasi mengejutkan. Di pertengahan bulan Ramadan ini, artis Jennifer Copen baru saja mengambil langkah tegas terhadap pemilik akun TikTok bernama @inaya.aurelia.b. Ia melaporkannya ke Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Langkah hukum ini diambil setelah ia merasa dirinya dihina oleh sang haters saat berkolaborasi dengan kreator Aisar Khalid. Lalu apa yang membuat sang hater tidak terima kolaborasinya dengan Aisar? Benarkah karena ia adalah fans Fuji, sehingga maunya Fuji lah yang berkolaborasi dengan Aisar dan bukannya Jennifer? Benarkah kasus ini akhirnya juga menyeret nama Fuji? Lalu apa kemarahan terbesar Jennifer? Benarkah karena sudah membawa-bawa agama dan almarhum suaminya? Usai Jennifer melaporkan, benarkah sang hater langsung meminta maaf kepada Jennifer? Dan motif apa sebenarnya yang membuatnya sampai diduga menghina dan memfitnah ibu satu anak itu saat berkolaborasi dengan influencer asal Malaysia itu? Dan akankah ada kata damai buat sang hater dari Jennifer? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Merasa sudah keterlaluan dugaan hinaan yang diterimanya dari hater dengan akun TikTok bernama @inaya.aurelia.b, Jennifer Copen pun memutuskan melaporkannya ke Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik yang mengandung unsur penghinaan dan fitnah. Di mana alasan Jennifer melaporkan akun tersebut adalah karena merasa dihina saat berkolaborasi dengan kreator Aisar Khalid. Dan diduga pemilik akun tersebut tidak terima dengan kolaborasi antara Jennifer dan Aisar hingga melontarkan hujatan yang menyerang pribadi Jennifer, bahkan membawa-bawa agama yang dipeluknya. Karena itu, didampingi kuasa hukumnya, Jennifer pun melaporkan sang pemilik akun ke Polda Bali pada 18 Maret 2025 lalu. Padahal sebelumnya, ibu satu anak ini sudah sempat memperingatinya. Tapi bukannya jera malah semakin menjadi-jadi, sehingga nggak ada pilihan lain selain melaporkannya ke pihak kepolisian. Jennifer juga berharap agar kasus ini bisa diusut sampai tuntas. Hari ini, tanggal 18 Maret 2025, kami secara resmi telah melaporkan di Kepolisian Daerah Bali atas nama akun @inaya.aurelia.b atas perbuatannya di akun TikToknya. Hari ini melaporkan satu oknum, ya. Kalian pasti sudah tahu orangnya siapa, sudah ramai diperbicarakan dengan orang-orang. Biasanya saya selalu diam kalau saya dikata-katain atau dihujat, tapi kali ini saya tidak juga diam dan akhirnya memutuskan untuk melaporkan akun atas nama Inaya dan Aurelia. Di situ dia sudah masuk memfitnah saya. Diungkap Jennifer Copen sudah sejak dari 2 hingga 3 hari yang lalu, sang hater yang memulai menyebutkan namanya saat dirinya kolaborasi dengan salah satu influencer yang merupakan sahabatnya, yaitu Aisar Khalid. Meski awalnya Jennifer kurang tahu haters ini fansnya siapa, namun dipastikannya jika dirinya tidak salah dan berbuat apapun yang merugikan orang lain atau orang banyak. Menurutnya dirinya hanya berkolaborasi saja, tapi hater ini menjudge dan memfitnah dirinya. Ya, sebelumnya sempat dikabarkan dekat dengan Fuji, YouTuber asal Malaysia Aisar Khalid, baru-baru ini memang memamerkan kedekatannya dengan Jennifer Copen. Dalam postingan mereka, tampak keduanya kompak membagi-bagikan sembako di hari baik bulan Ramadan sambil menunjukkan chemistry yang terlihat semakin erat, di mana saat ini Jennifer tampak menggunakan hijab. Namun karena komentar sang hater untuk video kolaborasinya ini dianggap sudah membawa nama-nama agama, maka ditegaskan Jennifer, dirinya dari lahir sudah beragama Muslim,
tidak pernah merubah agama, serta dirinya tidak terima dibilang seperti itu, dan dirinya juga tidak suka nama almarhum suaminya juga dibawa-bawa. Dan menurutnya, hater satu ini tidak ada takutnya saat dirinya mengancam untuk melaporkannya. Mas Budiman mau beli Esa suruh kesini nanti depan. Mas Budiman mau beli Esa langsung ke sini. Nggak ngangkat. Itu dia sudah masuk dengan saya, dia bilang bawa-bawa dulu saya Maria, sekarang saya Aisyah, yang mengartikan dulu saya Kristen dan sekarang saya Islam, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dia juga membawa nama almarhum suami saya, dia juga menyebarkan kebencian kepada orang lain untuk membenci saya, yang saya rasa saya tidak bermasalah apa. Selain itu, sebelumnya sang hater juga diduga menghujat Jennifer Koppen yang sedang berkolaborasi dengan Aisar Khalid yang tampak berduaan sedang berada di dalam mobil. Mereka terlihat happy bercanda dan joget dengan background lagu yang syairnya biarlah orang berkata apa. Seolah menegaskan kalau sebenarnya Jennifer tak mau ambil pusing atas komentar dan dugaan netizen terhadap hubungannya dengan Aisar selama ini. Tapi buat hater satu ini yang sudah berani kepadanya, Jennifer pun tak bisa tinggal diam. Di video terbaru Aisar sama janda sebelah, abangnya di situ kayak bahagia, mendukung. Abang jangan kayak gitu. Dulu pun ada abang waktu deketi si Puji di ring tinju, abang pun mendukung, bahagia. Jadi maksud abang siapa yang naikkan adik abang, level adik abang, abang mendukung gitu. Nggak boleh kayak gitu bang. Kayak manapun bang. Ini harus abang kenang ya. Harus abang ingat sampai seumur hidup. Kalau nggak karena si Puji bang, ya abang itu nggak pernah terlihat. Si Mamar ini, ya kan, ketawa di atas penderitaan kawannya sendiri. Kalau kalian perhatikan, bangga loh, ya, bangga lah ya kan. Bisa dispesialkan sama si Aisar. Setelah Jennifer Koppen melaporkan hater ini ke Polda Bali, hater @inayah.aurelia.b lalu meminta maaf kepada Jennifer serta menjelaskan dirinya tidak bermaksud menghujat Jennifer Koppen yang berkolaborasi dengan Aisar. Maksud dan tujuan dirinya hanya karena ia sebagai fans berat Fuji merasa cemburu melihat Aisar yang sebelumnya dekat dengan Fuji kini dekat dengan Jennifer. Selain itu, menurutnya Aisar viralnya bersama Fuji karena sudah ada Fuji, kenapa mencari perempuan yang lain? Karena itulah yang membuatnya merasa tidak ikhlas jika Aisar berkolaborasi dengan artis berusia 23 tahun itu. Lalu, akankah Jennifer memberikan maaf atau akan berdamai dengan sang hater? Aku di sini minta maaf sama Kak Jennifer. Setidaknya kakak kan seorang artis, mau maafkan rakyat semiskin ini lah ya kan kak. Di sini kalau kakak lanjutkan kasusku, ya kan anakku 3. Lagi pula aku nggak tahu kalau videoku akan trending ini. Niatku hanya kayak fans-fans lain mengomentari, nggak ada yang mau sengaja, nggak ada, karena awalnya rasa cemburuku kakak deketi Aisar. Kalau dibilang Aisar bukan suamiku memang iya, tapi aku ngefans sekali sama si Aisar sama Puji. Kejadian di ring tinju itu, aku entah kenapa, aku nggak ikhlas Aisar ini didekati perempuan manapun kecuali sama Puji. Jadi secemburu ini kecewaanku, makanya terjadilah videoku itu nggak aku sengaja, aku pun nggak tahu akan setrending ini. Aku minta maaf sebesar-besarnya kak. Buat Kak Jennifer, di sini aku minta maaf sebesar-besarnya, keluarga aku pun minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang aku perbuat di video itu. Dan di video itu aku tidak ada unsur menghina sama sekali. Aku hanya meluapkan isi hati sebagai fansnya Aisar dan Puji. Aku kayak cemburu. Intinya aku cemburu, nggak ada yang lain-lain. Dan aku pun nggak tahu kalau video ini akan setrending seperti ini. Mamaku dengernya sampai sakit. Jadi kak, aku mohon di sini dan buat suami kakak yang udah di surga, aku pun minta maaf. Semoga kakak maafkan aku dan suami kakak pun tersenyum dari surga karena kakak punya hati yang mulia untuk maafkan rakyat yang miskin ini kak. Jadi aku mohon kembali lagi sama kakak. Semoga rezeki kakak makin mengalir dan melimpah.
Tolong maafkan aku, Pak. Aku di sini itu mau menjelaskan. Ya kan, menjelaskan itu dalam hal kayak klarifikasi ya kan. Kalau aku ini dasarnya cemburu, bukan ada niat sengaja. Cemburu itu kayak mana ya? Cemburu itu karena Aisar ini viralnya kan nembak si Puji. Nah, kan udah ada si Puji, kenapa cari yang lain? Itu maksudku. Jadi aku bukan cemburu aja sama si Jenny. Jikapun ada yang dekati Aisar, aku nggak ikhlas. Aku maunya itu si Aisar itu sama si Puji. Jadi dari sini pun Kak Jenny kan jadinya beruntung. Beruntungnya itu dalam hal makin booming, terkenal, terus dinaikkan daun sama Allah ya kan. Rezekinya jadi makin mengalir. Jadi di sini di videoku aku nggak ada bawa nama suami kakak itu. Aku cuma bilang suami. Aku nggak ada unsur sengaja. Aku hanya cemburu sebagai netizen mencintai artisku. Harapannya ya semoga bisa diusut sampai tuntas. Kali ini saya nggak mau kasih akun. Kebetulan saya lagi nggak ada kerjaan, lagi bosan, jadi saya tanggupin. Dianya juga sepertinya nggak takut, terus-terusan posting di sosial media. Jadi saya rasa yaudah, ayo kita usut sampai tuntas. Semoga ditangkap. Semoga dia kapok. Jika Jennifer Koppen sudah memutuskan melaporkan fans Fuji ke polisi, lalu Fuji pun berencana akan melaporkan seseorang ke polisi. Lalu, siapakah orang yang akan dilaporkan Fuji ke polisi tersebut? Dan benarkah ia akan melaporkan rekan bisnisnya yang diduga sudah menipunya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa intens investigasi, tak hanya fans Fuji yang akan berurusan dengan hukum, tapi juga Fuji. Ya, usai memenjarakan mantan manajernya Bathara Ageng atas perbuatan penipuan dan penggelapan hingga merugikan Fuji sebesar 1,3 miliar, kini konten kreator yang dikabarkan dekat dengan Verrell Bramasta ini juga kembali tersandung kasus yang sama, yaitu dari rekan bisnisnya yang diduga ada hubungannya dengan mantan manajernya yang berkasus itu. Dan hal ini diakui Fuji sudah diketahuinya sejak tahun 2023, namun baru ada kesempatan untuk menindaklanjutinya sekarang dengan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, ditemani oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin. Diakui Fuji dan kuasa hukumnya kedatangan mereka untuk konsultasi karena memang tak mau langsung membuat laporan resmi ke pihak berwajib lantaran masih menunggu itikat baik dari si pelaku dengan mengirimkan somasi pertama sambil terus mengumpulkan bukti-bukti. Di mana Fuji sudah melakukan tugasnya, tapi sampai sekarang tidak ada pembayaran yang masuk. Meski kerugian tak sebanyak seperti yang dilakukan mantan manajernya, tapi Fuji tetap kecewa karena si pelaku tak bisa dihubungi sejak tahun lalu, hingga akhirnya ia menempuh jalur hukum. Mungkin rekan kerja yang ada kerja sama Kak Fuji, terus beliau sudah menjalankannya, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali. Agensi. Kayak semacam agensi. Kenapa? Ya lumayan lah. Berapa lama mungkin? Sebenarnya nggak sebanyak yang kemarin ya, kasus kemarin, cuman ada sangkut pautnya sama yang kasus kemarin. Sebenarnya aku nungguin itikat baik sih ya, tapi ganti WhatsApp, terus nggak bisa dihubungin lah, jadi ya udah pakai jalur hukum aja. Oh enggak sih, sebenarnya itu kayak pihak ketiga kali ya, pihak kedua waktu sama yang mantan manajer aku itu. Jadi sebenarnya aku udah tahu lama. Pihak-pihak brand tuh sebenarnya udah bayar lunas, aku juga udah upload, udah mengerjakan kerjanya, tapi ya itu dia ngilang aja. Menurut kuasa hukum Fuji, jika somasi pertama tak mendapat tanggapan, maka akan melayangkan somasi kedua, dan kalau tetap tidak ada itikat baik, nanti akan buat laporan secara resmi pada Kamis mendatang. Dan menurut Fuji, ia tetap merasa gemas dan ingin membuat pelaku jera. Karena itu, jika memang tak ada tanggapan dari pelaku, maka proses hukum akan terus berjalan. Sedangkan untuk pasal apa yang kemungkinan akan dilaporkan, kuasa hukum pun menjawab belum mengetahuinya.
karena saat ini kedatangannya bersama Fuji ke Polres Metro Jakarta Selatan baru untuk berkonsultasi saja. Kemudian hari ini karena tadi somasi kita baru pertama, kita akan memberikan somasi kedua nanti hari Jumat. Kita deadline di hari Senin. Tadi kita udah bilang somasi kedua. Setelah somasi kedua, sambil kita mengumpulkan beberapa bukti-bukti terkait juga capture, juga kontrak, dan kemudian ada beberapa percakapan ya mungkin ya. Ada beberapa percakapan nanti diminta. Jadi hari ini kita baru sekedar konsul, insya Allah setelah kita membuat somasi kedua dan kita deadline sampai hari Senin, bila mana hari Senin itu tidak ada jawaban, tidak ada itikat baik, kita udah janjian hari apa Kak? Kamis. Hari Kamis insya Allah kita akan bikin laporan secara resmi karena kebetulan tanggal yang kosong di Kakuji itu hari Kamis. Endorse produk atau seperti apa Kak? Brand sih. Sebenarnya nggak segede kemarin, cuman gemes aja pengen bikin efek jerak. Cuman ada keterkaitannya. Karena kan mantan manajernya. Sebenarnya ini kerja sama antara mantan manajer aku sama dia gitu loh. Jadi karena mantan manajer aku kemarin aku udah ketahuan kan busuk-busuknya. Jadi berentet deh. Siapa aja yang main curang, jadi agensi yang curang ya aku tahu gitu loh. Tapi aku diem aja. Tapi kalau udah bosan gini ya, lapor juga nggak apa-apa deh. Karena kan kemarin masih fokus untuk laporan di Jakarta Barat. Karena aku sibuk, bukan pengangguran. Pasalnya yang diduga apa? Belum. Kita masih konsul. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.